Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Baru-baru ini Menteri Agama melontarkan wacana agar KUA dijadikan sebagai tempat sentral pusat keagamaan, pelayanan perkawinan, bahkan tempat untuk pernikahan bagi semua agama. Pernyataan dari Menteri Agama tersebut telah menimbulkan pro dan kontra. Bukankah perihal pelaksanaan perkawinan dari setiap orang sudah diatur menurut hukum dan agama masing-masing? Apakah hal itu bisa dirubah atau diatur dengan peraturan pemerintah? Bukankah itu bisa dianggap justru membatasi kebebasan beragama, bahkan terjadi pro dan kontra yang lebih meluas? Inilah Hot Room, KUA tempat nikah untuk semua agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas telah mengemukakan sebuah gagasan yang mengundang banyak reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia. Menteri Agama ingin menjadikan Kantor Urusan Agama atau KUA sebagai pusat layanan keagamaan, termasuk di dalamnya tempat pencatatan nikah dari semua agama. Fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan lintas agama ini diharapkan agar data pernikahan dan perceraian dapat lebih terintegrasi dengan baik. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Yang artinya, apabila KUA akan dirubah fungsinya untuk digunakan oleh beragam agama, pemerintah perlu mengatur ulang regulasi serta undang-undang fungsi KUA untuk merealisasikan gagasan tersebut. Reaksi dari berbagai elemen masyarakat pun bermunculan. Pro dan kontra dari pengamat, institusi, dan pemuka agama menjadi masukan tersendiri bagi pemerintah yang harus terus ditelaah. Akankah semua agama bisa menikah dalam satu tempat? Kita tunggu saja progres dari Kementerian Agama. Seperti biasa, kesuksesan Hotman selama ini tidak terlepas dari hadirnya Luwak White Coffee, kopi paling nikmat sekarang ini di Indonesia. Mantap banget Luwak White Coffee. Bapak Hidayat Nur Wahid, Bapak sebagai Wakil Ketua MPR, Bapak setuju nggak dengan wacana dari Menteri Agama tersebut? Kenapa harus KUA? Kenapa bukan Dukcapil tempat pencatatan? Ya Bang, kami di MPR tentu urusannya adalah dengan konstitusi. Ya. Konstitusi kita menegakkan di pasal 1 ayat 3 ada Indonesia negara hukum. Ya. Dan dalam konteks negara hukum tadi Bang Hotman Paris sudah menyebutkan ada undang-undang tentang Dukcapil yang sudah mengatur tentang pencatatan hal-hal yang penting. Ya. Termasuk pengecualian. Di sana di pasal 8 ayat 2 jelas disebut terkait dengan pencatatan nikah talak rujuk bagi umat Islam, itu tempatnya di KUA kecamatan. Ya. Jadi di undang-undang kita sudah memberikan satu pembedaan, sudah memberikan satu hal yang di situ justru ada keadilan dan sekaligus juga ada toleransi. Ya. Karena di undang-undang tentang perkawinan di pasal 2 ayat 1 dan 2 tegas sekali disebutkan bahwa perkawinan akan sah bila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Ya. Dan kemudian ayat 2-nya disebutkan bahwa perkawinan yang sah itu harus dicatatkan. Ya. Nah, pencatatan itu oleh undang-undang sudah dilakukan pembedaan sesuai dengan memahami terkait dengan toleransi terhadap ajaran agama masing-masing. Benar. Yang Muslim di KUA, yang non-Muslim di pencatatan sipil. Itu pencatatan. Betul. Bagaimana dengan tempat
pelaksanaan pernikahan. Apakah seorang Kristen bisa diminta untuk nikah di kantor KUA? Bagian dari toleransi kita mestinya adalah memahami bahwa setiap agama mempunyai aturan. Yang kami dengar dari kawan-kawan Kristiani, bahwa pernikahan itu bagi mereka ada satu yang sakral tapi bersifat private. Ya. Dan karena diselenggarakan di gereja. Ya. Diberkati di gereja. Diberkati di gereja. Nah, baru berikutnya nanti ada pencatatan di Dukcapil. Benar, kita lihat dulu Ya. grafis berikut ini. Ya. Inilah yang perkataan dari Bapak Menteri Keuangan, ya. Jadi ada dua di sini. Agar KUA dijadikan sebagai sentral pelayanan. Jadi tempat pelayanan keagamaan bagi semua agama dan juga untuk tempat pernikahan. Jadi ada dua item di sini. Administrasinya, pelayanannya dan juga tempat pernikahan. Ya. Bapak setuju nggak bahwa orang Kristen tentu pasti maunya nikah di tempat ibadah, Ya. yaitu gereja, Ya. bukan di KUA. Bapak setuju? Jadi undang-undang kita sudah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ya. Jadi per hari ini undang-undang kita tentang Dukcapil maupun undang-undang tentang perkawinan sudah memberikan aturan yang sangat Jadi jelas. Bapak tidak setuju? Saya lebih setuju kalau Pak Menteri kita melaksanakan semua aturan yang sudah ada ini. Artinya Bapak tidak setuju terhadap ini? Kalau ya tentu ini satu Ini bertentangan dengan yang ada, peraturan yang ada. aturannya tidak seperti itu. Terima kasih. Ya. Sekarang Bapak Iksan Abdullah, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, setuju atau tidak? Misalnya saya nih, kalau saya nikah untuk yang kedua kali kalau boleh, kan harus di tempat saya beribadah, yaitu di gereja. Masa saya harus dibawa ke KUA? Ya, ya sebagai ide atau gagasan itu kan boleh saja. Ya tapi kan nggak boleh menyinggung orang lain dong. Hanya tadi gagasan dan ide itu harus dikaji. Ya, Seperti apa? Apakah melanggar undang-undang? Apa tidak? Kan begitu. ya, Juga bukan hanya undang-undang. Saya kira ini ada norma-norma sosial keagamaan. ya, Karena menikah itu babnya bukan hanya administratif, pencatatan, tetapi adalah peristiwa yang sakral. sakral. Peristiwa sakral itu adalah di dalamnya ada private, ada segala macam lah ya. Tidak boleh diatur oleh pejabat begitu. Ya harus diatur, tetapi kan agama yang mengatur. Ya, Nah selama ini sejak zaman VOC barangkali atau sebelumnya ya, yang namanya nikah terutama bagi saudara-saudara saya yang yang Protestan atau Katolik atau yang Hindu, Ya. itu kan mereka menikah di tempat ibadahnya. tempat ibadahnya. Karena ada sakramen, ya, Ya. ada pemberkatan dan lain-lain, baru dicatatkan. Ya. Nah, saya kira udah nyaman ini kan, sudah nyaman dan tentram. Ya. Tapi bahwa ada niatan untuk itu ya baik-baik saja. Cuman tadi jangan sampai nanti menimbulkan persoalan baru yang. Tapi tolong Bapak jawab, ini bisa dianggap justru bertentangan dengan agama masing-masing. Ya, Setuju nggak? Karena Bapak tadi mengatakan kayak Kristen itu ada nikah di tempat ibadah, iya. di gereja. Ini disuruh di KUA. Dan ada permanya itu, Peraturan Menteri Agama Ya. nomor 20 kalau tidak salah nomor 20 tahun 2019. Ya, Yang menyebutkan bahwa hanya di tempat KUA bagi umat Islam. ya. Itu jelas. Jadi kalau memang mau dirubah ya dirubah dulu lah. Maksud saya kalau sampai itu kan perma tinggal dirubah. Ya. Kalau sampai Menteri Agama berhasil membawa ke DPR atau kemana dirubah, apakah menurut Bapak itu bukankah itu melanggar agama orang lain? Ya menyinggung tentu. Menyinggung. Makanya karena sifatnya ini seperti itu tadi, perlulah kajian yang matang dan ada juga wakil kita DPR di sini kan. Beliau mengatakan tidak setuju. Ya. Ya, Kak, justru dalam rangka toleransi, Ya. toleransi kepada saudara-saudara kami yang beragama di luar Islam, kami sangat memahami mereka mempunyai aturan-aturan yang harus kita hormati juga. Benar. Islam mempunyai aturan-aturan yang dihormati oleh rekan-rekan non-Muslim, yang Ya. Muslim pun harus menghormati rekan-rekan non-Muslim dalam Ya. hal yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Dan mereka sudah, dan itu pun juga ternyata aturan di KUA, aturan di Undang Pernikahan maupun juga Adminuk, juga sudah sesuai dengan apa yang selama ini dilakukan. Ada toleransi di sana dan saya kira selama ini nggak ada komplain dari kawan-kawan Kristiani terkait dengan pencatatan di pencatatan sipil bagi yang non Muslim maupun di KUA bagi yang Muslim. Saya kira kan nggak ada komplain selama ini. Bang Otma, ini mestinya ada satu lagi yang diundang tamunya dari teman kita dari gereja dan
wanita tentu, karena yang menikah itu bukan hanya laki-laki, ada wanitanya. Ini Tapi intinya Bapak sebentar tidak dulu. sependapat dengan wacana Menteri Agama ini. Kami sudah mengkomunikasikan Ketua Umum kami, Kiai Anwar Iskandar, apa maksudnya ini. Ya, Dan beliau menjawab, itu adalah sebuah gagasan. gagasan. Nah kalau gagasan berarti kita juga harus mempersiapkan, karena nggak mungkin lah teman-teman yang biasa pemberkatan di gereja yang begitu Sakral. sakral, kemudian di KUA yang kadang-kadang di desa itu, di KUA di kecamatan kecil tempatnya. Benar. Dan susah menjangkaunya. Ini Ya. juga barangkali juga perlu penampilan baru, KUA-nya kan didandanin Ya. supaya mereka nyaman. Ini kan mungkin idenya barangkali seperti halnya di tempat yang tidak ada gereja. Ya. Saya pernah ke Dharmasraya misalnya, ya kan? Dan di sana nggak ada gereja, terus menikahnya di mana? Kan harus jauh ke Padang. Padang Dharmasraya itu kurang lebih 400 km, Ya. ya kan? Nah itu kalau kayak, enggak, 200 km. Ya sama lah. Orang juga menikah di pantai di Bali, itu Ya. pilihan dia kan. Iya. Oke, kita istirahat dulu Pak. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Jerry Sumampo, aktivis pengamat politik dan juga dari kalangan Kristen. Anda setuju nggak KUA dijadikan tempat pencatatan semua agama dan juga tempat pelaksanaan ibadah perkawinan Kristen? Iya Bang, jadi kalau tempat pencatatan saja mungkin oke-oke saja, karena kan orang Kristen juga mencatatkan pernikahan di catatan sipil kan di negara. Ya. Tapi kalau diksinya mengatakan pernikahan itu dilakukan di KUA, itu memang agak problem bagi orang Kristen ya, karena selama ini tradisi kita itu menikah di gereja. Tradisi pemberkatan. atau sudah memang kepercayaan? Kepercayaan dan Menurut tradisi. di agama itu sendiri diatur. Iya, di agama itu diatur. Contoh misalnya, kebetulan saya Kristen. Iya, iya. Di Alkitab disebutkan 6 harilah kau bekerja, hari ke-7 kau beribadah. Beribadah. Beribadah itu artinya ke gereja kan? Enggak juga Bang. Ya, umumnya pergi ke gereja lah, bukan berarti kebiasaan kita di selama ini ya rumah ke gitu gereja, loh. iya. Ke Ya, jadi gereja. menurut Anda itu kepercayaan Menteri Agama itu Iya. bertentangan dengan ajas agama Kristen? Belum begitu jelas apa maksudnya Bang. Jadi, Kalau disebutkan KUA juga tempat beribadah semua agama untuk pernikahan. kalau Untuk pernikahan loh. iya kalau Kristen itu kan begini Bang, tergantung, jadi secara umum memang kita beribadah di gereja, kita menikah di gereja. Ya. Tapi tadi misalnya Pak dari MUI mengatakan kalau ada situasi-situasi khusus Ya. yang membuat ada kerumitan bagi warga gereja untuk melaksanakan pernikahannya, saya kira gagasan seperti ini bisa diterima. Misalnya begini, di Aceh atau tadi disebutkan di Sumatera Barat, di Aceh itu banyak kabupaten kota itu yang ada orang Kristen tidak banyak, gitu ya, dan tidak ada gereja di sana, Ya. sehingga orang Kristen di sana ya beribadah di rumah-rumah. Ya. Nah selama ini kalau mereka mau menikah tidak sempat ke Banda Aceh atau ke Medan misalnya, mereka akan melakukan ibadah pernikahan itu di rumah, di tempat mereka beribadah. Karena nggak bisa kemana-mana. Artinya Bapak mengatakan itu kalau pilihan masing-masing ya terserah begitu. Betul, iya. Tergantung situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Tapi kalau di Jakarta ini kan susah membayangkan, Benar. membayangkan. Dan kita- seperti di Bali ya. Ya, Orang betul. nikah di tepi pantai, pendetanya Betul. yang disuruh ke tepi pantai. Betul. Ya. Tapi tetap Bang, di tepi pantai itu dibuatkan ornamen-ornamen yang Berbau Kristiani berbau begitu. gereja. Gitu. Jadi Anda tidak setuju kalau harus diatur bahwa KUA itu tempat untuk melaksanakan pernikahan semua agama. Pernikahan semua agama. Tidak setuju Jadi, dengan berupa peraturan. menurut saya kalau peraturannya diatur itu harus sifatnya opsional. Thank you. Bapak Ahmad Tolabik
Karli, Guru Besar Universitas Islam Nusantara Syarif Hidayatullah Jakarta Baijum. Pendapat Bapak gimana? Iya. Bukan Nusantara tapi negeri. Oh, Universitas Islam Negeri. Bang Hotman, terima kasih. Terima kasih Bang Hotman. Saya kira kita harus memahami ide besar dari Kementerian Agama. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Gus Men, bahwa ada ide besar yang sesungguhnya ini sudah berlangsung lama, saya kira sejak tahun 1943 misalnya, sejak namanya masih Sumubu misalnya, ya proses perkembangan perluasan fungsi KUA atau pelayanan agama itu mengalami proses yang terus berkembang, tidak hanya dalam urusan pernikahan tapi juga dalam urusan-urusan yang lain, Bang Hotman. Saya menangkap bahwa ide yang melatar belakangi ide ini adalah terkait dengan gagasan untuk meningkatkan atau optimalisasi peran dan fungsi Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terhadap umat beragama. Jadi tidak hanya untuk non-Muslim, tidak hanya untuk Muslim, tapi juga untuk semua umat beragama. Saya kira ini sesuai dengan visi dan juga tugas yang dimandatkan negara terhadap Kementerian Agama untuk melayani tidak hanya Muslim, tapi juga semua agama. Dan itu tercermin dalam struktur organisasi Kementerian Agama, Bang Hotman, di mana di level pusat juga ada Dirjen Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa memang Kementerian Agama itu menjadi milik semua agama dan harus memberikan pelayanan terhadap semua agama. Kemudian juga saya kira dalam hal ini perkawinan, karena perkawinan adalah persoalan agama, sekali lagi memang ini adalah bagian dari agama, maka negara masuk tidak dalam konteks ritualnya, Bang Hotman, tapi dalam konteks yang bersifat administratif. Saya kira ini menjadi PR Kementerian Agama, bagaimana caranya agar data perkawinan itu bisa terintegrasi. Saya kira ini sangat rasional dan ini tentu sesuai Jadi dengan. Bapak setuju terhadap pendataannya, sistemnya, tapi bukan ritualnya, bukan ibadahnya. Ya, saya kira tidak tepat kalau misalnya ritual perkawinan itu dimasukkan dalam konteks perluasan peran KUA ini. Dan saya pahami dan saya juga mendapatkan penjelasan dari Kementerian Agama bahwa memang bukan dalam konteks ritualnya, Bang Hotman, tapi administratif. Dan ini pun aspek untuk perkawinan ini tentu menurut Kementerian Agama ini tidak dilakukan dalam waktu singkat, karena memang masih banyak terkendala dengan aspek-aspek yang lain seperti regulasi, kemudian SDM, kemudian juga infrastruktur, kemudian organisasi dan seterusnya. Saya kira banyak PR kalau terkait dengan perkawinan. Jadi sementara fungsi-fungsi yang lainnya, Bang Hotman, itu itu bisa dijalankan dalam waktu yang cepat. Misalnya terkait dengan bimbingan keluarga sakinah, kemudian hal-hal yang lain, misalnya penyuluhan tentang keagamaan, saya kira itu bisa dilakukan. Oke. Pertimbangannya adalah, Bang Hotman, bahwa KUA itu adalah unit terkecil dari Kementerian Agama yang sangat dekat dengan publik, yang sangat dekat dengan umat. Oleh karena itu, Kementerian Agama tentu sangat baik, itu sangat tepat menjadikannya sebagai semacam etalase, ya, semacam etalase atau bahkan menjadi ujung tombak untuk memberikan pelayanan yang real terhadap masyarakat di level grassroots. Itu, Bang. Tapi kan semua data kependudukan itu kan ada di Dukcapil. Kenapa enggak di sana aja semuanya kalau memang tujuannya hanya untuk pencatatan baik Islam maupun non-Islam? Ya tadi itu, Bang, karena persoalan pernikahan itu adalah persoalan yang lebih dekat dengan agama, terlebih Islam gitu. Saya kira Kristen juga tidak berbeda ya, karena ini
terkait dengan persoalan keyakinan juga, dan ini masuk ranah Kementerian Agama. Oleh karena itu saya kira saya memahami betul konteksnya kenapa kemudian Kementerian Agama ingin menyatu atapkan ya terkait dengan data perkawinan umat beragama di Indonesia. Karena ini saya kira dalam konteks hukum administrasi negara misalnya, saya kira sangat tepat ketika data perkawinan itu tidak terpencar-pencar gitu, tidak terpisah-pisah, ada yang di Kementerian Dalam Negeri, ada yang di Kementerian Agama, dan itu secara administrasi negara saya kira tidak baik. Kalau tempat ritualnya, Anda setuju nggak semua agama diatur agar di KUA? Ritual keagamaannya. Kalau Kristen ibadahnya. Betul. Ya, kalau ritual saya kira tidak setuju, dan negara saya kira tidak relevan untuk ikut serta dalam persoalan ritual keagamaan, Bang. Ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam konteks tertib administrasi ini saya kira memang negara harus hadir dan menjadi memastikan bahwa data perkawinan umat beragama itu tertata dengan baik, itu menjadi satu kesatuan. Karena saya kira integrasi data ini menjadi sebuah semangat yang sangat baik. Data dari Dukcapil akan dipindahkan ke KUA. Iya, saya kira begitu. Dan sekarang itu saya mendengar dan melihat bahwa pihak Kementerian Agama sudah mulai melakukan pembicaraan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sinkronisasi ya dan ya koordinasi untuk bagaimana data-data tentang perkawinan bangsa Indonesia atau umat beragama itu bisa disatukan menjadi sebuah data yang terintegrasi dengan baik. Terima kasih Pak. Kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Sekali lagi para pemirsa, saya ingatin, sangat penting selalu ada luwak white copy, terutama dalam acara-acara yang genting debat seperti ini, yang benar-benar membutuhkan pikiran dan urat saraf. Itulah rahasia kesuksesan Hotman Paris, selalu sering banget menang di pengadilan. Luwak white copy. Enak banget. Pak Haili Hasan, Anda setuju bahwa tempat pernikahan pun untuk semua agama dilaksanakan di KUA? Padahal contoh tadi Kristen ada prosedur-prosedur yang dilaksanakan sebelum pernikahan, misalnya bimbingan pernikahan oleh pendeta dan sebagainya. Izinkan saya minum luwak white coffee dulu. Terima kasih. Anda akan sepintar saya nanti. Cerdas. Siapa tahu saya bisa cerdas menjawab itu. Saya kira ya kita tidak secara spesifik mengatakan bahwa sebagai tempat itu sebagai tempat pernikahan ya. Itu kita setuju, enggak juga. Saya setuju, saya kira dengan gagasan Mas Cherry tadi yang di awal sekali mengatakan bahwa ini nggak jelas juga sebenarnya. Dari sisi substansi gagasan ini harus dikelirkan dulu. Kalau sekedar administratif, saya kira saya setuju. Kalau sekedar layanan, saya kira nggak masalah. Kalau pencatatan, saya kira nggak masalah. Tapi begitu dia masuk pada aspek yang sifatnya ritual, ya itu jelas bermasalah. Satu. Yang kedua, kalau kita mau lihat dari sisi teknis, ya KUA itu sebagai lokus saja sering dinilai dalam tanda petik tidak representatif. Ya, bagaimana dia akan menampung gitu ya dari sisi tempat. Belum lagi kalau kita melihat bahwa ada soal-soal teknis berkaitan dengan tanah KUA, kalau wakafnya dia peruntukannya memang untuk layanan Islam, kan problem juga kalau itu kemudian dipakai buat yang lain. Tapi dari sisi substansi gagasan itu mesti dikelirkan dulu. Itu satu. Yang kedua, soal visibilitas. Ini soal lain yang lebih rumit lagi. Kalau saya secara pribadi ditanya, apakah gagasan ini visible? Menurut saya tidak.
Tidak, itu rumit sekali. Jangankan yang nyenggol undang-undang. Ini kan nyenggol undang-undang Adminduk 23 2006. Nyenggol melanggar maksudnya. Nyenggol itu maksudnya ya harus ada yang disinkronisasi kan. Bahkan sudah termasuk melanggar agama dan kepercayaan masing-masing begitu. Kalau dari sisi pelanggaran, kalau dia masuk ke ritual, menurut saya iya itu intervensi terlalu dalam negara. Tapi kalau wilayahnya wilayah administratif, saya kira nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk pada aspek yang ritus, itu intervensi. Kalau gagasan seperti yang tadi dibilang oleh Mas Tolabi ya, kalau gagasan dasarnya adalah yang beliau sebut tadi gagasan besar soal pelayanan untuk semua, anti diskriminasi dan seterusnya. Jangan-jangan kita khawatir ini seperti upaya untuk mengurangi diskriminasi berdasarkan agama dengan menciptakan diskriminasi baru. Berusaha untuk menghindari pelanggaran dengan menciptakan pelanggaran baru. Karena kalau dia masuk pada wilayah ritual, ini potensial melahirkan pelanggaran. Karena ini merupakan intervensi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansah. Pendapat Bapak? Ya, menurut saya yang dari sisi kebijakan itu tidak ada urgensinya sebenarnya. Tidak ada urgensinya untuk membahas ini karena apa? Ya. Karena yang namanya administrasi dan ritual itu satu kesatuan dalam kebijakan. Satu kesatuan. Satu kesatuan dalam kebijakan itu. Nggak bisa dipisah. Kalau dipisah nanti malah memunculkan persoalan baru. Benar. Nah, karena apa? Karena administrasi itu mengikuti dinamika layanan publiknya, tuntutan publik. Sementara ritual itu kan sesuatu yang dalam bahasa itu konstan. Gitu, konsisten, konstan, kan nggak boleh dirubah-rubah namanya ritual. Nah, kalau ini kemudian dianggap itu terpisah, malah jadi ini munculkan masalah baru. Lebih baik itu memang satu kesatuan dalam kebijakan itu kan yang penting adalah ada aspek akuntabilitasnya. Ada aspek akuntabilitas siapa itu ya negara yang punya ini kan. Nah, sehingga menurut saya ada lebih transparansi. Nah, ini persoalan yang ada di dalam kebijakan. Karena itu dalam kebijakan publik ini muncul persoalan baru kalau ini diteruskan. Karena sudah ada kebijakan yang sudah berlangsung, kemudian harus ada baru. Apakah kebijakan sekarang ini memang ada masalah atau memang Menteri Agamanya yang terlalu ambisius? Iya, kalau saya sih kalau dari sisi ini kebijakannya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini. Berarti kan ini ke personalnya beliau. Personal beliau. Menteri mungkin punya pikiran lain yang menurut saya itu ya membuang-buang energi saya kalau misalnya sesuatu yang membuang-buang energi. Karena enggak ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Kecuali ada kebijakan publik itu muncul ketika ada masalah di publiknya. Sekarang kalau ada masalah baru ada kebijakan. Sekarang pertanyaannya apakah ada masalah selama ini dengan masalah perkam ini? Enggak ada. Yang ada adalah KUA itu permasalahan tadi mengenai tempatnya masih sebagian milik negara, masih milik privat, kemudian SDM-nya, penghulunya jumlahnya masih kurang. Itu yang jadi masalah. Begitu. Nah, jadi kalau itu yang kedua masalah dampak, impact. Dampaknya ini nanti kalau misalnya ini gagasin terus, itu akan memunculkan benturan di konflik. Benturan. Nah, benturan. Karena apa? Karena publik ini tentu kan orang agama itu ada keyakinan, mereka punya pengharapan lah. Nah, karena punya pengharapan berarti segala sesuatunya sudah punya khayalan yang bukan khayalan, kepercayaan yang sudah baku. Nah, kalau ini nanti misalnya terlaksana, karena terjadi benturan. Kenapa? Yang Islam merasa KUA itu punyanya orang Islam. Nah, kemudian yang orang Muslim mengatakan nggak mungkin ini kecuali pemerintah bikin baru. Jangan ngomongin KUA lagi. KUA udah lewat itu, KUA tutup buku, udah KUA nggak ada. Bikin baru. Nah, lembaga baru ini nanti menampung semua. Tapi persoalannya itu kan kebijakan politik ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Urgensinya apa? Urgensinya apa? Di mana kemudian ini akan roadmap-nya bagaimana nantinya? Kan sulit. Artinya untuk pelaksanaannya Indonesia akan berat. Karena ada persoalan juga sebenarnya. Masyarakat kita banyak juga yang menikah belum dicatat di KUA itu juga banyak gitu. Ini kan yang sebenarnya harus dikuatkan lah bagaimana kewenangan-kewenangan dari KUA termasuk dalam Dukcapil itu tadi. Nah, Dukcapil kalau misalnya ini ditarik nih dari Dukcapil pindah ke KUA semua, apakah Kementerian Dalam Negeri mau melepas itu? Ingat, setiap kementerian dan lembaga itu punya misi yang sakral. Misi suci untuk tugaskan itu. Kalau misalnya tiba-tiba tak pindah aja ke sini, nggak mau, Pak. Jadi Bapak tidak setuju dua-duanya digabungkan pencatatan dan tempat pernikahan, tidak setuju. Satukan di KUA. Karena itu akan menimbulkan masalah baru lagi. Gimana nih Wakil Ketua MPR kita? Langsung aja tegas ditolak, Pak. Gimana?
Ya, kalau saya sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kita negara hukum, ada aturan hukum yang sekarang ini sudah berjalan dan tidak bermasalah dan tidak dipermasalahkan, dan memang faktanya sudah ada definisi yang baku sesuai dengan aturan, bahkan peraturan Menteri Agama memberikan definisi apa itu KUA. Dia terkait dengan apa? Terkait dengan bimas Islam. Dan kemudian tugas fungsinya apa? Ada fungsi yang kemudian terakhir dikatakan dan selain itu dapat juga melaksanakan fungsi terkait dengan masalah penjelasan tentang haji atau bimbingan haji. Jadi di luar itu nggak ada lagi. Dan kalau diinginkan ada hal yang baru seperti yang diambil oleh Prof. Trubus, berarti ada aturan yang baru. Nah, per hari ini aturan itu tidak ada. Pak Menteri tentu saja dengan keinginannya itu harusnya juga sekaligus memposisikan diri bahwa beliau bukan pembuat wacana, beliau bukan pengamat, beliau bukan dosen, beliau itu adalah seorang pelaksana program. Beliau adalah seorang menteri eksekutif yang karenanya melaksanakan apa yang sudah ada. Jadi Bapak sebagai Wakil Ketua MPR tidak setuju pencatatan pun disatukan di KUA? Ya, saya lebih setuju kalau aturan yang sudah ada dilaksanakan. Pencatatan turun muslim adanya di Dukcapil. Untuk yang muslim adanya di KUA. Gimana Pak, Majelis Ulama Indonesia, pencatatan disatukan, setuju atau tidak? Terlepas setuju atau tidak, bagi MUI tentu gagasan itu harus dikomunikasikan dengan baik. Pak pribadi gimana? Dengan tokoh-tokoh agama, tokoh gereja dan seterusnya. Karena kalau sampai tidak dapat dikomunikasikan dengan baik, ya tadi kita mengkhawatirkan ada sesuatu yang difahami berbeda dan menimbulkan persoalan. Toh tadi disampaikan juga oleh Pak Trubus bahwa ya kami juga menyampaikan tadi, selama ini nyaman aja kok. Yang menikah di gereja ya nyaman, yang di KUA ya enak, kan begitu. jadi nyaman dan enak. Jadi yang penting tadi bagaimana negara memberikan pelayanan, terutama tadi pencatatannya setelah menikah. Saya kira itu. Pandangan ini tentu pandangan yang keluar dari Majelis Ulama tentu kan. Karena terutama sekarang ini justru dilarang pencatatan yang beda agama. Iya, bukan pencatatan beda agama. Mahkamah Agung mengeluarkan surat, pengadilan tidak boleh kasih izin. Perma nomor 2 tahun 2023. Sema. Orang saling mencintai kok nggak boleh dicatatkan? Gimana? Bapak masih mendukung itu? Jangan balik lagi. Itu sudah diketok. Bapak setuju ya? Jangan balik lagi, ini temanya kan tadi dikatakan tuh KUA bisa digunakan. Bisa. Artinya tadi kondisi yang situasional yang tadi saya sebutkan seperti di mana di sebuah kota atau kabupaten tidak ada gereja. Tempat pemberkatannya di mana? Ya bolehlah di KUA. Nah, itu saya kira. Kita istirahat lagi, ketemu di segmen terakhir, tetap di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini, tolong masing-masing narsum memberikan kesimpulan terakhir tentang gagasan Menteri Agama bahwa KUA dijadikan sebagai pusat administrasi pelayanan perkawinan, termasuk juga tempat nikah. Pak Hidayat, Anda setuju atau tidak kesan lahir? Ya, yang paling dipentingkan justru adalah bagaimana memaksimalkan fungsi KUA sebagaimana dia sudah dijelaskan. Sekarang ini bahwa ada yang disebut sebagai darurat penghulu. Dari 16.000 lebih penghulu yang diperlukan Indonesia baru ada 9.000. Jadi belum lagi tentang status daripada kantor KUA yang dimiliki oleh Kementerian Agama hanya 52%. Selebihnya malah ada wakaf dan lain sebagainya. Jadi karenanya jangan kemudian KUA malah menjadi kontroversi. Ketika kemudian sumber daya manusia juga tidak memadai, kemudian juga sumber daya perkantoran tidak memadai. Jadi sangat baik kalau Gus Men memaksimalkan peran KUA sebagaimana yang sudah ada dalam peraturan Menteri Agama terkait dengan KUA, dan kemudian mengembangkan kerukunan umat beragama itu melalui penghormatan. Artinya jangan membuat yang baru, yang ada aja belum beres gitu. Yang ada perlu dibenahi.
diperbaiki dan toleransi terus kita maksimalkan. Oke, Pak Trubus. Iya, kalau Bapak gimana perasaan seorang Kristen kalau disuruh nikah di KUA? iya tentu perasaannya akan terluka ya. Kalau Terluka? Terluka. Ya. Karena gini, dalam kebijakan publik itu ada namanya teori cost and benefit. Cost and benefit. Jadi cost yang besar, sementara benefit yang didapat kecil kan bahasanya terus urgensinya untuk apa? Ya. Kan gitu. Sehingga kalau perdebatan ini terus dilakukan, artinya nanti itu cost yang dikeluarkan terlalu besar daripada benefit yang didapat. Karena apa? Karena di situ nanti pro kontra di masyarakatnya, belum lagi konflik kepentingan juga bermain, karena udah menyangkut agama. Saya khawatir itu nanti malah terjadi polarisasi di masyarakat. Nah, polarisasi karena mereka yang setuju, mereka yang tidak, dan ujung-ujungnya adalah apa? Masyarakat menjadi korban dari kepentingan ini sendiri. Nah, tentu ini menjadi karena agama menjadi tulang punggung dari kita semua negara NKRI, ujung-ujungnya negara yang akan hancur hanya persoalan seperti ini. Malah ancamannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Terima kasih. Betul. Pak Halili Hasan, apakah ini ada motivasi pengalihan isu? Daripada ngomongin tentang pemilu. Berat. Ya dari sisi gagasan progresif. Kalau dari sisi politik bisa kita baca juga, di balik itu jangan-jangan ada interest lain. Karena kalau dari sisi visibilitas, agak sulit di gagasan ini untuk nggak masuk di akal gitu? Agak tidak masuk di akal, dari sisi visibilitas ya. Tapi dari sisi gagasan, ini progresif jujur saja. Tapi itu tidak mungkin dieksekusi menurut saya ya. Karena Undang-Undang Adminduk itu harus direvisi, Undang-Undang Pernikahan harus direvisi, beberapa PP harus direvisi. Dan itu, panjang sekali. Kalau kemudian ada yang mencurigai ini sebagai pengalihan isu gitu ya menurut saya itu make sense. Apa benar sesudah ini sekarang suaranya PSI sekarang jadi naik lagi? Ini kita ngomong kecurangan pemilu atau KUA nih Bang, yang bener aja nih. Ini kebanyakan minum kopi nih. Jadi total Anda mengatakan nggak ada alasan ya? Dari sisi gagasan menurut saya progresif, tetapi visibilitas kecil kemungkinan karena menaikkan misalnya beberapa janji-janji beliau sebelumnya. Pertama menaikkan PBM menjadi rancangan perpres. Sampai sekarang kan nol besar, bulat jangankan bulat, lonjong saja tidak menurut saya itu ya. Yang lain misalnya tinjau ulang SKB 2008 ya itu juga tidak dilakukan sampai sekarang. Jadi jangan-jangan yang diproduksi oleh Gusmen ini sebenarnya ada sesuatu yang lain di balik itu. Tapi harus saya akui bahwa dari sisi gagasan ini progresif sebenarnya karena keluhan beberapa teman-teman itu adalah soal pembedaan yang dialami oleh mereka dari paradigma perspektif negara yang diskriminatif cenderung terhadap kelompok-kelompok agama yang ada di Indonesia. Begitu Bang Hotman. Terima kasih Pak Tolabi. Tadi Pak Trubus mengatakan kalau Bapak kan setuju pencatatannya disatukan, tapi tempat nikahnya jangan disatukan. Tadi Pak Trubus mengatakan pencatatan maupun tempat nikah itu nggak bisa dipisahkan. Bapak setuju atau tidak? Ya, gini, saya akan menyampaikan hal yang lain dulu. KUA itu sangat identik dengan persoalan perkawinan dan juga Islam. Makanya Bang Hotman, KUA itu sempat diplesetkan kantor urusan asmara. Saya kira ini konteks ini kemudian Gusmen atau Kementerian Agama kemudian ingin memperluas tugas dan fungsi Kementerian Agama KUA tidak hanya dalam konteks mengurusi perkawinan orang Islam atau urusan orang Islam, tapi juga mengurusi semua umat beragama yang ada di sekitar KUA itu. Jadi saya kira ide yang disampaikan oleh Gusmen dan Kementerian Agama ini sangat progresif. Saya kira saya setuju dengan sahabat dari Setara. Dan ya tentu kita inginkan bahwa peran dan fungsi Kementerian Agama sebagai kementerian yang membawahi semua agama-agama itu saya kira harus lebih optimal, Bang Hotman. Ya, di luar urusan perkawinan, saya kira saya setuju dengan bahwa tidak mudah untuk melaksanakan kebijakan satu atap atau integrasi data. Bapak tidak setuju KUA tempat melaksanakan pernikahan seluruh agama. Setuju atau tidak?
Oh tidak, kalau untuk ritual saya kira tidak setuju dan saya kira Kementerian Agama juga tidak akan melakukan itu saya kira karena itu jelas intervensi negara terlalu jauh dan yang saya negara memang terlalu jauh. administratif. Terima kasih Pak. Sekarang Pak Iksan Abdullah, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Himbauan Bapak gimana? Apakah Menteri Agama jangan terlalu progresif atau gimana? Ya, tentu dari Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar ide dan gagasan besar ini itu harus dikomunikasikan lah dengan tokoh-tokoh agama, baik Kristen, Protestan, Hindu, Konghucu dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, untuk membantu teman-teman Kristiani dan umat-umat lain yang saat ini tidak tersedia ruang untuk melakukan peribadatan pernikahannya, ya saya kira bisa-bisa saja dilakukan di kantor urusan agama dan itu menjadi bagian yang penting saya kira untuk Tapi Bapak setuju nggak hampir tidak ada Kristen yang mau nikah di kantor urusan agama? Oh iya pasti, pasti kan biasa. Dia mengatakan saya kan Kristen kok masuk ke wilayah hukum Islam gitu. Tadi kan tradisi kemudian keyakinan dari teman-teman kita kan udah terbiasa di gereja. Rasanya canggung juga masuk ke. Dan dianggap takutnya dianggap duanya itu nggak nyampe gitu loh secara Kristen. Iya kan? Gimana Pak Jerry Sumampo? Selain catatan contoh kasih dulu Rai kalau Kristen itu nikah ada ritual apa lagi selain pemberkatannya? Jadi Bang, jadi tadi ini break itu saya terima beberapa WA ya. Mereka bertanya, Bang, masa nikah di KUA? Masa kita nikah di KUA? Jadi di kalangan umat Kristen ini menimbulkan kegoncangan. Bang Hotman aja terguncang kan sebetulnya. Sedikit. Cuma saya nggak boleh nikah lagi, Pak. Betul, ya. Jadi saya juga, Bang. Jadi begini, kayaknya kita sepakat, Bang, bahwa untuk ritual nggak mungkin. Ya, tempat nikah nggak mungkin. Nah, tempat nikah tidak mungkin. Tapi untuk pencatatan dan pelayanan pernikahan, mungkin bisa beberapa. Nah, di sini justru kekhawatiran ya. Kami diskusi-diskusi dengan beberapa teman Kristen itu ada kekhawatiran sebetulnya, Bang. Misalnya begini, kalau dia mau apa saja layanan yang mau dia lakukan di sana. Tadi disebut ada misalnya bimbingan pernikahan. Nah, jadi ritualnya memang ibadah pernikahan di gereja. Tetapi ada hal-hal yang menempel dengan ritual pernikahan di gereja. Misalnya bimbingan pernikahan itu, bahkan ada di gereja itu ada katekisasi pernikahan 6 bulan itu, Bang. Nah, kalau yang begini-begini diambil alih oleh negara, pasti gereja nggak mau. Gitu, karena ini nempel itu. Kewajiban melakukan itu atau tanggung jawab melakukan itu adalah gereja dan pendeta. Tidak boleh diwakilkan kepada negara atau penghulu Kristen. Meskipun penghulu itu Kristen dan belajar teologi. Kan banyak sekarang penghulu yang belajar teologi, Bang. Tapi dia nggak boleh diberi kewenangan itu. Karena ini otoritas dan kewenangannya itu ada di gereja. Jadi hal-hal seperti itu tidak dengan mudah bisa dilayankan oleh oleh KUA kalau dia jadi sentra pelayanan pernikahan agama gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu juga harus dirinci, Bang. Tidak begitu mudah ya. Karena itu saya setuju. Gagasannya setuju saya progresif, tapi banyak hal yang harus diperjelas dulu dan butuh waktu panjang. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita. Hanya satu kesimpulan yang saya bisa simpulkan, yaitu sepanjang hal yang sudah diatur menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya, agar jangan lagi dicampuri dengan membuat peraturan baru yang bersifat publik. Karena itu terkait dengan kepercayaan seseorang kepada Tuhannya masing-masing. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 di Hot Room. Karena satu-satunya host yang ganteng dan sarjana hukum hanya Hotman Paris. Mari Pak, sini Pak. Sini Pak. Nah, gini Pak. Metro TV.
Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.